خلق طه من نور فيه. Ini menceritakan orang awalun dalam Islam bahwa beliau masuk Islamnya itu diawali oleh mimpi bahwa dia itu akan memasuki sebuah bakaran api. Ada api meluap-luap, dia akan masuk. Kemudian diselamatkan, dan beliau itu melihat bahwa yang menyelamatkan ini adalah orang yang ada hubungannya dengan Nabi. Maknanya bahwa pertama, mimpi itu ada mimpi hak, mimpi petunjuk. Ada mimpi itu mimpi buah tidur, kesengsem, atau mimpi itu adalah mimpi syaitan. Kita itu akan mengenali mimpi yang hak, mimpi yang terbawa oleh tidur atau kesengsem, atau mimpi yang dari syaitan. Ya, maka usahakan dalam setiap mau tidur ini baca adab-adab. Ini kan orang gini. Kalau orang baca adab-adab pasti mimpinya hak, atau mimpinya itu buah tidur. Kalau mimpi tidak mungkin bisa diganggu oleh syaitan. Tapi ketika orang tidur belum baca adab-adab, dia masih berkemungkinan untuk mimpi hak. Ngerti nggak? Orang pakai adab-adab tidak mungkin mimpi dari syaitan. Orang tidak pakai adab-adab masih berkemungkinan memimpikan mimpi-mimpi yang hak. Buktinya ini kan belum masuk Islam ini orang. Boro-boro tahu adab-adab, tapi memimpikan yang hak. Termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas seperti itu. Oh, ini Sa'ad bin Abi Waqqas seperti itu. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas melihat di Mekah itu ditutup oleh cahaya gelap, sehingga orang tidak melihat tangannya. Kemudian datang Nabi dari Jabal Abi Qubais membawa cahaya. Maka melaporkan kepada Sayyidina Abu Bakar dan masuk Islam. Umurnya 17 tahun. Ini Khalid bin Zaid juga seperti itu. Bermimpi, kemudian dia meyakini mimpi ini benar dan datang kepada Nabi. Dan biasanya setiap orang yang mau menjadi wali Allah, mau menjadi orang yang spesial, dari sejak kecilnya itu sudah ada bimbingan mimpi, atau ada orang-orang yang membimbing secara ruhani, seperti Syekh Siri Sakti. Beliau itu hidup sekitar tahun 150 Hijriah. Ya, sekitar tahun berarti 800-an lah, 800 Masehi. Tapi beliau ini dibimbing ruhaninya oleh Ali Zainal Abidin, putra atau cucu daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jauh ini umurnya, tapi ruhaninya dibimbing. Dan yang paling banyak membimbing orang menjadi wali ini setelah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani adalah Tuan Syekh. Yang paling banyak membimbing seseorang menjadi wali Allah inilah Tuan Syekh, ruhaninya, yakzohnya, ruhul yakzoh. Dari mulai mendatangi mimpi, kemudian dibimbing dan lain macam sebagainya. Seperti itu. Nanti ada bisikan-bisikan baik itu minal malaikat, atau orang yang Allah utus untuk membimbing ruhaninya. Itu ada. Datang dalam mimpi. Bahkan kalian bagus secara terus-terusan sampai kalian bertemu. Ya Allah, jika ada pembimbing dari Engkau untuk saya, maka tunjukkan. Minta kepada Allah supaya ditunjukkan dalam mimpi. Sebelum mimpi itu baca Inna Fatahna 11 kali, minta kepada Allah sambil baca Inna Fatahna sampai ditunjukkan. Tapi kalau sudah 11 malam, 11 kali percobaan tidak ditunjukkan juga, berarti memang tidak ada. Maka kalian minta kepada Allah pembimbing. Minta kepada Allah pembimbing sampai kalian itu jadi. Nah, ini dibimbing oleh ruhaninya Abu Bakar, dibimbing oleh ruhaninya Rasulullah SAW. Langsung beliau menjadi Islam. Seperti itu. Itulah makna mimpi, hak mimpi itu. Bahkan man ro'ani fil manam faqad ro'ani. Siapa orang, kata Nabi, yang telah bermimpi dengan saya di dalam tidur, maka dia benar-benar memimpi saya. Bahkan orang, sebagian ulama mengatakan orang yang bermimpi dengan Nabi itu adalah sahabat Nabi. Sahabat Nabi, karena dia yang disebut kategori sahabat ini adalah orang yang pernah melihat Nabi saja. Ada ulama yang mengatakan orang yang pernah melihat Nabi di zaman Nabi, maka orang yang mimpi dengan Nabi bukan sahabat.
Ada lagi yang mengatakan orang yang pernah melihat Nabi. Ya. Ada lagi yang mengatakan pernah hidup sejaman dengan Nabi walaupun dalam keadaan masih bayi, maka dia sahabat Nabi. Dalam keadaan beriman, hidup sejaman dengan, bukan melihat, tapi hidup sejaman dengan Nabi. Dan dia orang beriman, ya, termasuk bayi ya sudah beriman, orang-orang sudah anak kecil, ya, dalam keadaan beriman. Jadi itu tergantung definisi. Tapi bermimpi itu hak. Bahkan amalan yang paling tinggi, dakwah yang paling tinggi dalam Islam yaitu azan, itu diilhamkan oleh Allah Ta'ala kepada para sahabat lewat mimpi juga. Ketika musyawarah panjang antara Rasulullah dan sahabat, bagaimana caranya untuk mengumpulkan umat Islam, maka ada yang mengusulkan lonceng. Kata Nabi, wah itu Nasrani. Ada yang mengusulkan ini, itu. Sampai ditangguhkan musyawarahnya, pagi-pagi beberapa sahabat mendengar kalimat yang sama, yaitu kalimat azan itu. Maka kata Nabi, ini daripada Allah. Kemudian ditetapkan azan sampai hari kiamat gak bisa dirubah-rubah lagi. Azan yang kita telah dengar itu lewat mimpi juga. Sayyidina Yusuf alaihissalam juga ahli mimpi. Nabi Yusuf alaihissalam ahli mimpi, di mana beliau bisa bebas daripada penjaranya melalui mimpi. Asbab ada dua orang yang bermimpi, kemudian ditawil oleh beliau, ternyata dua orang ini adalah pelayan raja. Yang satu salah dan yang satu tidak salah. Yang satu maksudnya bersalah kemudian dihukumi, yang satu kemudian terbukti tidak bersalah. Akhirnya beliau dikenal oleh raja, beliau menjadi menteri. Asbab lewat mimpi juga. Semua seperti itu. Ya, yang paling hebat itu orang yang dibimbing langsung oleh Rasulullah SAW. Ada orang-orang yang dibimbing oleh Rasulullah SAW secara rohani. Jadi kalau ada apa-apa, ada persimpangan jalan harus gimana, itu Nabi itu datang dalam mimpinya atau datang dalam zikirnya membisiki, kamu harus seperti ini dan jangan seperti itu. Tapi kata-katanya nggak panjang, pendek. Nggak seperti bayan-bayan, panjang enggak. Sabar, syukur, kanan, kiri, ini, jangan itu. Seperti itu. Nggak panjang-panjang seperti bayan. Maka kalian minta kepada Allah bimbingan rohani.